Allah kadang pengen nyembuhin kita, pengen ngasih sesuatu yang lebih baik daripada kita, pengen ngasih hadiah sama kita, itu dengan cara disetting dulu di situasi yang paling tidak menyenangkan. Supaya apa? Ketika Allah datangkan hadiahnya itu, kita semakin bersyukur dan kita semakin ridho terhadap kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalam hakiki semuanya. Kembali lagi bersama saya Ranjan Nitra, podcaster Kalam Hakiki, dan di depan saya ada Bang Sifru. Oke, baik, alhamdulillah. Kita depan saya ada perut. Aja toh. Iki sini karomah. Harta dalamnya itu salah. Sing marai apa ditolak cewek kadang ini gitu. Tapi kadang cewek itu menilai cowok itu malah curhat. Gimana? Wong wedok cewek nek nilai cowok buat semuanya cewek ya jangan nilai dari ukuran perutnya, tapi dari ukuran dompetnya. Krik. Dompetnya ora ono isine. Siapa tahu perutnya besar. Petake isine duit. Jadi petake gak ada duit. Perutnya buat ada uang. Iya. Tapi yang terpenting bukan itu ya. Ya biasanya kalau makan uang amal ya gitu terjadi pembengkakan. Kotak infak. Ya, namanya kotak infak, Pak. Kotak infak. Jangan salah sebut. Iku dikat iso gak sih? Aku nyeli. Buat mantannya Rehan. Aku balakat deh. Ya lanjut. Aku jadi gitu, Pak. Saya tuh sedang mencari pembahasan yang bahagia. Jadi membuat hal-hal apa ya Jadi sebenarnya Pak, yang dicari cewek itu apa sih? Ya sing pertama jelas mesti rupa iki genah. Pergone ora mungkin arep nggawa bojomu ning kondangan nih rupane blaus, ora mungkin. Ya toh? Masa cewek bar nikah, wah gandeng wong lanang meteng lucu. Wetenge gede kok ngene iki. Ya ra. Ditakoni kok menjurus ke dirinya semua. Ya wes gitu loh. Terus jadi, apa yang perlu dilakukan sama cowok rupane ora genah, wetenge gede ngono, duite ora ono, terus kudu piye ya gitu. Berarti cowok itu kemudian harus dia punya sesuatu yang menonjol, apa dia bisa menuntun wanitanya itu ke surga gitu. Saya beda kelas ya. Iya beda kelas, Pak. Ana khairu minhum. Iya. No, jadi aku ora padha lanang-lanang ning njaba, insyaallah ya. Luar biasa. Siapa yang mau wawancara siapa ini? Ngomong-ngomong, Pak, saya mau tanya masalah tingkat kejombloan di daerah Bapak. Maksudnya? Jadi gini, kan kita tahu Solo sama Jakarta itu beda. Beda kultur, beda jam-jam sibuk, beda pergaulan. Kalau datanya orang-orang Solo, mereka itu kemudian nek cah galau ki ndek waktu nggo galau nih. Jadi ya dia akan menghabiskan waktu buat ambiar seharian apa ning Jakarta itu ketoke sibuk kabeh. Terus kadang ra peduli galau ora sesuk gaweanku akeh itu. Itu apakah memang seperti itu atau juga ada orang-orang yang kemudian ambiar tenan gitu? Iya. Orang itu kan bersikap sesuai dengan pemikirannya. Nah, bukan sesuai dengan uang yang dia miliki, enggak. Akan tapi ketika orang pemikirannya sudah benar, maka dia akan bersikap dengan yang benar. Misalkan ada orang ditolak sama akhwat, maka sifatnya bener ketika pemikirannya bener. Lek pemikirannya ora bener, akhwate bendino ya dipikiri, di stalkingi ngono ya. Disantet sing nikung, diracun. Jadi kalau angka kejombloan sebenarnya rata sih di Indonesia kalau menurut data tahun 2018 50. Berarti sudah rata ya berarti ya? Rata. Jadi ini survei nasional 50% lebih. Katakanlah 55%-an itu jomblo. Jomblo dari tahun berapa? 80 sampai tahun lahiran 91. Itu jomblo. Belum bicara anak milenial. Hampir 100% jomblo gitu ya. Nah, artinya apa? Kaum jomblo ini mayoritas.
Nah, kalau antum ketemu sama orang yang sudah kawin, antum dibully, kebalik. Mereka lah kaum minoritas itu. Bukan golongan kami. Bukan golongan kami. Mereka yang selayaknya dihinakan, bukan kita. Tapi aku sebel loh, Mas. Jomblo ki salahe opo ngono lho, Mas. Kenapa sampai mereka itu jadi bahan objek bully satu, yang kedua jadi bahan objek buat maaf judul YouTube sama lagu. Dan jomblo itu menjual sekali gitu loh, Pak. Menjual sekali, maksudnya konten jomblo itu menjual sekarang gitu loh. Iya. Konten jomblo itu menjual karena pertama mewakili perasaan. Wah, itulah kenapa saya jomblo, bukan karena saya gak punya duit, bukan karena perut saya besar, bukan karena rai saya ambiar gitu kan ya. Tapi karena saya membersamai umat. Wah, saya terinspirasi. Berarti ibarat kata kita jualan air dingin di orang-orang yang habis lari maraton. Betul. Itu jadi dia. kita membuat jualan yang masih mikirin mantan? Enggak, Pak. Iya, Kak. Antum sudah membersamai umat dengan status antum. Masya Allah. Status saya apa, Pak? Jomblo. Tertolak. Ya, mesti kan berarti kita sama aja menjual sesuatu yang di kaum mayoritas kita gitu loh. Iya, karena mereka butuh pencerahan. Dan kalau kita ukur dari data kebahagiaan, ada orang yang menilai kebahagiaan dari harta dan beberapa kategori-kategori yang lainnya. Nah, untuk menengah ke atas, orang yang excellent finansial itu menilai kebahagiaan dari bebasnya hutang. Jadi mereka yang diimpikan paling besar, sehingga ketika dia tercapai mimpi itu kemudian dia merasa bahagia, itu ketika hutangnya bebas. Sedangkan yang engkau menengah sampai ke bawah itu ketika menikah, bikin rumah tangga. Artinya apa? Orang menengah ke bawah itu hiburannya bukan harta, tapi hiburannya pasangan. Hiburan. Ini hiburannya apa, Pak? Hah? Hiburannya saya. Ya, hiburan saya apa aja ya? Kalau hiburan saya orang terhibur kok ngelihat antum ditolak, itu saya terhibur kok, senang dengerin. Jenenge senang melihat orang terdolim ya, Pak. Iya. Tapi kan hiburanku menghabiskan tisu, Pak. Buat nonton film maksudnya, nonton drakor, nonton apa, menangis. Tapi saiki ini Pak, lagi viral di Instagram itu cewek-cewek itu touch up dan cuantik era-era itu. Selfie jarak paling 10 cm itu. Baru ki ditulisi ngene. Motor Beat HP Xiaomi mundur. Terus ngene iki, kuliah IPK di bawah 3 mundur alon-alon. Dadi wis do masang ngono ki lho. Engko gek nek mesti emang kowe iki sapa gitu lho maksudnya yo. Kan ki yo marahi sing jomblo-jomblo wah ki yo. Waduh piye yo. Heeh. Nek arep ngunggahke kelas kok yo ra ndedit, tapi nek arep maksoke kok yo wong wis pasang standar ngono. Makanya akeh ngomong saiki sing kebetulan dia tuh sudah sama pasangannya ngono, ya wis ditengi sik wae. Nah, aku iso rabi. Berarti cewek sekarang kehormatannya itu seperti jalan tol. Kok iso, Pak? Lek ora mobil ora orang mlebu. Masuk, seneng aku. Yo kuwi masuk tuh. Masih mewakili perasaan. Iya. Bibirnya seperti SCTV. Kok iso? Satu untuk semua. Iya. Yang penting gue mobil ya. Jadi yang kalau saran saya buat ahwat-ahwat ya nilailah ikhwan itu misalnya kan ya kayak Rehan mbok yo dinilai. Sik tak tambahi. Tangane kaya gujengan bis. Bisa ditemu akeh wong. Iya. Makanya buat akhwat-akhwat yang diincer sama Rehan, jangan dilihat perutnya, jangan dilihat dompetnya. Insya Allah dompetnya yang harusnya gemuk itu kurus, perut yang harusnya kurus itu gemuk, ketukar-tukar gitu. Lah kok dondro. Maka lihatlah Rehan dari kepribadiannya. Lihat dari pribadinya, mobil pribadi ada enggak? Motor pribadi ada enggak? Rumah pribadinya ada enggak? Kalau enggak ada semua ya pantas ditolak. Saya setuju dengan Anda. Pembahasan macam apa ini? Ini apa? Ki derita pribadi Oh iya. Ya mudah-mudahan Rehan kita doakan mendapatkan mantan-mantan yang lain gitu ya. Tak kira Rehan menjadi Dimas Kanjeng taat pribadi Astagfirullah. Mudah-mudahan segera laku ya Rehan, ini kasihan soalnya. Enggak, aku tuh gini loh Pak. Sebenarnya aku tuh sebenarnya enggak terlalu memikirkan jodoh.
Bukan jodoh, ya nek jodoh mikir toh Pak. Lho piye? Maksudnya gini loh, aku iki gak terlalu memikirkan mesti iki kudu wis tolak ya wis lah aku nikah ya nikah. Cuman gini loh, mbok ya tolong gitu loh, mbok ya tolong gitu loh ikhwan, akhi karim, masyaallah. Allah karimir rahman ya salam. Kalau antum itu udah nikah tuh mbok ya jangan pamer gitu loh. Oh, pamer gandeng istrinya kemana-mana di Insta story. Itu kasihan kemudian orang-orang yang kemudian menjomblo gitu loh. Kasihan ikhwan. Nggak kayak gitu caranya gitu. Terus yang bener kayak gimana? Oh, yang benar ya sudah kemudian kecantikan istrimu hanya untuk kamu di rumah saja gitu loh. Ditambah lagi banyak akhwat-akhwat yang kemudian dia menjomblo. Akhirnya apa? Akhirnya dia selfie, touch up gitu, pakai niqab segala macam atau kalau enggak dandan yang cantik meskipun bajunya syar'i gitu loh. Dan apalagi dia memasang standar-standar yang kayak tadi. Motor Beat, HP ini mundur, apa ini mundur gitu loh. Akhirnya apa? Pernikahan tuh semakin mahal akhirnya apa? Ya udah akhirnya zina aja gitu loh. Itu loh. Oh, maharnya apa? Fortuner, mahal. Aduh gitu. ya Allah, Ustaz. Ayah, maaf Ustaz. Gitu. Enggak kayak gitu. Apalagi sekarang kan gedungnya 200 juta, undangannya 20 juta, security-nya 3 juta. Kemudian kalau anak muda kemudian standarnya bukan semacam itu, tapi memaksakan diri. Aduh, kasihan betul itu, akhi. Gak nikah-nikah. Iya, enggak nikah-nikah gitu loh. Kayak satu marmita ya, masyaallah. Terus nasihat antum buat cewek-cewek yang seperti itu? Ya sudahlah. Terima saja saya. Ya enggak gitu. Maksudnya gini loh. Kalau memang yang sudah nikah ya. Ini aku keluhanku ya yang paling dalam ya. Sedih aku. Sedih banget. Maksudnya justru gini loh. Orang-orang yang kemudian pamer kemesraan sama istrinya di media sosial, itu akan menjadi tolak ukur orang-orang yang kemudian berpacaran. Oh, mesra-mesranya gitu, dia jadi ikut-ikut. Terinspirasi dari Iya, terinspirasi dari situ. Astagfirullah. Jadi buat Anda yang menikah tapi pamer kemesraan di media sosial, Anda bukan golongan kami. Pada zaman Nabi, zaman Rasul, tidak mengajarkan pamer dengan istri. Gandeng istri kemana-mana, diupload media sosial. Iya. Mudah-mudahan mereka ya. Iya. Boleh kan ngegas ini? Ya gak apa-apa. Kan gitu. ini rumah antum. Oh iya. Iya, Kalau kan iya. iya. Masalahnya rumah pribadi belum punya. Iya. Apalagi rumah untuk menambatkan hati. Asik. Sama buat ngandangin hati. Ngandangin hati. Perasaan antum sebagai cowok yang standarnya masih jauh, HP masih Xiaomi. HP kurang Xiaomi. HP ku merek Ori. Kemana-mana masih nge-Grab. Tur gak bayar meneng gitu kan? Sing bayari tadi kan. Sing di order sing bayar. Nah, perasaan antum dengan kondisi di mana standar akhwat tuh semakin lama semakin tinggi pi. Ini jauh-jauh dari Jakarta gue wawancarai aku. Piye, Pak? Ya, yang jelas gini loh. Maksudnya gini loh. Lah jelas iki MC ini sopo. Ya. Enggak, maksudnya gini loh. Bubar wae acarane iki. Lah maksudnya gini, cewek itu kan kemudian yang menentukan kehidupan dia itu nominal apa kecukupan gitu loh. Asik. Kalau kemudian dia bertolaknya pada nominal, lah terus kita tuh tiap kita sholat Allahu Akbar itu ngapain gitu? Kan Allah yang nyukupin gitu loh. Allah yang nyukupin. Nggak mungkin Allah biarkan miskin kemudian orang-orang yang dia itu menjaga dirinya dari zina gitu loh. Ada tuh kemudian salah satu kenalan saya tuh gajinya itu cuma 3 juta. Cuma ya? Enggak, maksudnya gajinya 3 juta, anaknya tuh 3 di pondok semua. Tapi cukup. Pondoknya gratis. Ya enggak tahu kalau itu. Karena mungkin anaknya pintar, karena berkah rezekinya berkah. Anaknya mudah ngafal Quran, dapat beasiswa kan gitu. Masya Allah. Kini dibaleni wae no piye syuting. Sopo sing wawancara sopo ngono lho. Ini dipancing terus, awalnya dipancing semua. Ya. Iya. Ora apa-apa eman. Jarang toh ono tamu sing ngebully MC. Itu. Dan maksudnya gini kan, antum kan lanjut. Ya. Antum kan udah di konten kreator kan udah alhamdulillah Allah karuniakan kemudian follower yang banyak kan Ustadz. Jadi kayak itu mungkin kita perlu ngegas di situ menurut saya. Oh ya, kenapa mau diapain itu? Ya mesti jangan terlalu dipublis lah. Mesti ya itu kita juga bahagia, yang nikah bagi kita bahagia. Cuma kadang kala itu menyakiti gitu loh. Jadi kayak foto mungkin sama
istrinya begini, tangannya digandeng gitu. Satu apa gitu kan. Jadi bukan baper Ustaz Ridwan. Jadi kayak apa ya? Mana ada Ustaz Ridwan di sini enggak masuk layar. Oh ya, enggak masuk layar. Nanti antum masuk layar ya. Maksudnya kayak gitu. Ini juga Ustaz Ridwan Khalid tuh. Ustaz Ridwan Khalid. Kayak gitu. Dan aku pengen ngajak semua influencer karena orang itu enggak tahu. Wih, antum setuju enggak kalau misalnya nikah itu sebenarnya banyak enggak enaknya juga gitu loh. Orang taunya nikah kan enaknya aja. Kalau ada orang bilang nikah tuh enaknya 1% ya 99% enak banget loh. Itu belum ketemu masalahnya nikah aja gitu loh. Setuju enggak, Tat? Iya, setuju. Antum udah nikah kan? Nikah itu belum. Oh, belum. Nikah itu gak enaknya, iya. Iya kan? Tapi jomblo gak enak semua. Enggak, maksudku kan gini. Seenggaknya gini loh. Kalau kita jomblo, kita mungkin kita mau bikin, misalnya kita tanpa sengaja kita buat dosa, kita tanggung sendiri. Gitu loh. Tapi kalau kadang istri kita mungkin dia tanpa sadar mungkin diupload di sosmed. Kita kapan lu nikah? Contoh ya Allah. Halu syariah jenenge. Maaf ya ada suara balik layar. Pasti di dompetnya banyak foto akhwat-akhwat. Ora yo, dompetku isine nota tagihan kabeh. Mesti coba buka le dompetku. Terus itu kan apa namanya? Oh, tekannya di tomo lali to. Sampai mana tadi? Sampai itu tadi, akhwat. Oh iya, kita. Itu kan nanti kita juga kalau kita enggak bisa didik kan kita yang dosa juga gitu loh. Mesti kadang orang itu tak pengennya gini. Jadi laki-laki itu dikaruniai kalau intinya kan 9 akal, 1 nafsu. Satu perasaan. Oh iya. Ya kan? Tapi receh banget ketika laki-laki tuh nikah buat apa namanya? Buat mengendalikan nafsu, buat mengendalikan ini. Kan berarti akalnya sebenarnya tuh hilang. Iya. Iya kan? Receh banget gitu loh. Ya meskipun ini gak penting tapi harus upload ya sayang. Dicocau. Baleni. Oh. Loh, apa-apa lanjut wae. 10 menit kita manfaatkan. Ya, mau yang berfaedah atau ora? Berfaedah. Oh, berfaedah. Jadi kata Nabi Muhammad SAW itu ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Jadi orang muda itu dianjurkan untuk menikah ketika sudah memenuhi unsur ba'ah. Apa ba'ah itu? Kemampuan biologis. Kemampuan biologis misalkan. Kemudian kematangan berpikir, kematangan psikis, kemudian kematangan ekonomi. Itu ba'ah dalam artian. Nah, maka ketika kita sudah matang segala-galanya, ketika kita mendapatkan istri, kita sudah matang nih. Kita bisa men-scanning orang. Bisa lebih matang daripada orang yang asal pokoknya pengen mengendalikan hawa nafsu, pengen membatasi diri dari zina. Oke, membatasi diri zina itu baik, satu kebaikan, satu amal terpuji. Tapi ketika tidak disertai dengan kematangan bisa zong. Ada orang ngerti ilmu banyak, masya Allah, hafal Al-Quran luar biasa, tapi salah istri ada nggak? Banyak gitu ya. Salah istri, kemudian cerai gak lama setelah itu. Maka kematangan itu butuh. Ketika orang sudah matang, yang dinilai maka bukan cuma jamilnya, gak cuma malnya, gak cuma nasabnya, tapi dinnya juga dipikirkan, nge-scanning. Dan nge-scanning din itu bukan dari akar, dari kulitnya saja, tapi dari dalamnya. Untuk men-scanning orang yang berilmu sama orang yang gak berilmu, ngelihat akhwat itu beda. Orang yang berilmu ketika ngelihat sekilas akhwat, oh ini akhwat ini gak layak. Oh ini akhwat ini layak. Meskipun akhwatnya pakai niqab. Ada orang-orang yang kemudian ketika dia berilmu ngelihatnya cepat. Contoh paling mudah untuk memahami seorang perempuan atau ikhwan itu ilmunya memadai atau enggak, sebagaimana seberapa dekat dia dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pakai niqab oke, tapi kemana-mana mesen Gojek misalnya sama babang Gojek pergi berduaan. Ya itu dia yang maksudnya. Nah itu dia pergi sama babang Gojek pergi keduaan. Dia pakai niqab, dia pergi gajian, dia bikin konten tentang dakwah gitu. Tapi kalau HP-nya dibuka WA-nya sama cowok semua gitu deh. Dia kemudian
dia solehah luar biasa, anak kajian, datang ke kajian terus menerus, tapi di rumah jarang ngebuka Al-Quran, jarang mentadabburi diri. Dia datang kalau siangnya pergi ke pondok pesantren, ketemu sama ngasih motivasi santri-santri, tapi malamnya tidak pernah bangun dan perutnya dekat dengan ranjang. Harusnya kan lambungnya jauh daripada ranjang, dan ketika orang tidur dia lebih banyak melek daripada orang tidur. Dari situlah kematangan. Ketika dia tidak matang, dia berdakwah di situ. Jadi levelnya bukan level untuk dikonsumsi. Dikonsumsi kayak panganan deh. Nah, levelnya itu masih dalam level berproses. Ada waktu dia matang. Ketika orang masih berproses kemudian dia menikah, maka dalam artian dia akan mengambil waktu pernikahan itu untuk melakukan proses-proses lanjutan. Dan itu yang jadi tanggung jawab siapa? Yang tanggung jawab ya suami, untuk menjaga proses. Berarti suami harus lebih well dari. Betul, maka pilihannya gampang. Antum mau nyari tepung atau langsung yang jadi roti? Bukan biji gandum ya? Bukan. Mau ngambil roti atau tepung? Gitu loh. Kalau roti, berarti ketika antum sudah menikah, antum sudah punya visi misi yang sama, dan fokus antum adalah ngedidik anak, bagaimana anaknya itu nanti kemudian besar lebih hebat dari bapaknya, lebih hebat dari uminya. Ketika antum mengambil tepung, berarti antum harus mengayomi tepung itu gimana caranya buat jadi roti. Meskipun gak lama setelah itu antum punya anak, berarti antum sudah punya 2 tepung gitu. Antum gak bisa dakwah. Maksudnya dakwah antum minim gitu loh, gak bisa ditinggal dalam artian. Dalam artian cewek, gak semua cewek yang bernikop itu aman ketika ditinggal dari rumah. Kenapa bahasnya nikop? Apa ada radikal-radikal kemarin? Enggak sih ya. Nikop itu dalam artian, nikop itu sunnah Nabi yang saya pahami. Akan tapi nikop itu bukan tolak ukur dari ketaatan manusia gitu loh. Ada orang yang kemudian dia celananya cingkrang, nikopnya gede, hijabnya gede. Belum tentu dia itu menjadi orang yang paling taat. Enggak. Jadi sebagaimana Rehan, saya ingin bilang, ngasih tahu kepada Rehan, jangan nilai orang dari fisiknya saja, tapi lebih dalamlah memahami orang dari kedalaman sifatnya. Maka di Islam itu ada ilmu namanya kepribadian Islam, syakhsiyah Islamiyah. Syakhsiyah Islamiyah. Masya Allah. Syakhsiyah, contoh, inilah ada minum nih. Minum. Orang yang syakhsiyah Islamiyahnya baik atau buruk bisa dinilai. Orang yang syakhsiyah Islamiyahnya dangkal, dia akan minum baik di tangan kanan maupun di tangan kiri, dia akan minum aja, nggak usah mikir. Sedangkan orang yang syakhsiyah Islamiyah mending, dia akan minum dengan tangan kanan dan sambil duduk gitu ya. Dan duduk berdiri gak peduli. Dan orang yang syakhsiyah Islamnya matang, dia akan duduk dulu meskipun dia sedang berjalan, dia akan buka tutup botolnya dan mulutnya akan bergerak Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia mulai minum 1, 2, 3. Itu syakhsiyah Islamnya matang. Dari pola minum aja antum bisa menakar keimanan orang. Itu pribadi orang yang tidak dilihat sama orang. Kenapa? Karena kepribadian dan refleks harian itu gak bisa disetting. Kalau keluar di orang, Masya Allah, akhi, semangatlah dalam berdakwah, semangatlah membaca Quran, Masya Allah, ayo luar biasa, ayo dakwah, semangat ukhti gitu dah. Itu bisa hebat di depan orang, tapi tidak untuk keseharian. Gitu. Dan nggak tahu juga di rumahnya kayak gimana iya. Gitu kan. Maka yang paling gampang yang Rasul ajarkan itu syakhsiyah Islamiyah. Maka jangan sampai kita belajar tentang syakhsiyah kepribadian itu dengan mempelajari ilmu-ilmu yang nggak diajarkan sama agama. Misalkan dari tai lalatnya ada di sebelah mana, kemudian bentuk bibirnya kayak apa, kukunya kayak apa. Enggak, itu nggak diajarkan. Lubang hidungnya ada berapa? Lubang hidungnya ada berapa? Telinganya letaknya di mana? Itu di dahi atau di pinggir gitu. Nah, maka itu adalah ilmu-ilmu yang memang diajarkan, tapi ilmu itu yang matang, yang benar, yang sempurna itu cuma ada di Nabi Muhammad SAW itu. Tapi itu sekarang banyak cowok-cowok yang bukan hanya cowok, cewek bareng tadi. Jadi kayak aku pengen dapat cewek sih kayak gitu. Cowok ya gitu. Cewek ya gitu, aku pengen dapet cowok yang kayak gitu. Tapi dia nggak berubah. Gitu itu. Terus, yang mana? Ya mesti yang mungkin yang solih, yang bacaannya Masya Allah, Qurannya, yang hafidhoh, syukur-syukur sugih, ayu po ganteng sisan gitu kan. Tapi dia nggak berubah. Ya nggak bisa no. Kan rumusnya udah jelas di An-Nisa.
laki-laki yang baik buat perempuan yang baik, laki-laki yang buruk buat perempuan yang buruk, perempuan yang buruk buat laki-laki yang buruk. Nah, itu rumus ditetapkan ketika Nabi Muhammad SAW keluar. Ada yang bilang, oh bisa loh, siapa tahu saya seperti film-film di Indosiar. Saya bejat, istrinya soleha. Tapi di real hidupan nyata ada yang kayak gitu itu. Ada. Dan akhirnya kemudian si cowok atau ini ya berubah dan makan udah soleh juga gitu. Oh, Masya Allah. Itu gimana tuh berarti? Kalaupun memang itu ada berlaku yang nggak seperti hukum kayak itu? Itu berlaku. Jadi Allah itu ngelihat bukan apa yang bisa kita lihat. Kita akan melihat menilai sesuatu dari zahirnya aja. Tapi Allah melihat apa yang ada dalam hati itulah. Dan dalam hati itu adalah ada ketulusan hati pengen berubah. Mungkin sekarang nggak bisa berubah, tapi dia punya hati yang bening yang bisa dirubah, maka Allah jodohkan dengan orang yang baik. Jadi Allah pengen kamu berubah tapi perantaranya ini. Iya, bisa istri jadi. kamu apa suami kamu. Tapi gitu kan? kenapa kita ngejar cewek yang menurut kita soleha gak dapat? Allah ngelihat hati kita gak pantas buat dia. Masuk Pak Eko, masuk Pak Eko. Atau sebaliknya bisa jadi dia gak pantas buat antum, dia gak pantas buat kita. Iya. Maka dia tidak pantas untuk saya. Allah pisahkan itu. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena Allah pengen kita sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih bagus lagi. Contoh saya bisa dakwah seperti ini, saya ngalamin perkara-perkara yang menyenangkan enggak, banyak perkara-perkara yang tidak menyenangkan sebelum saya sampai kepada posisi sebagai content creator. Itu 70% dari perjalanan dakwah saya, dari diancam orang, dari kemudian diusir sama orang. Antum pernah jaga masjid berapa kali? Saya jadi marbot tuh udah dari lulus SMA. Berapa tahun? Ya, 6 tahun ini. 6 tahun, luar biasa. Saya juga 6 tahun jaga masjid. Tapi yang saya alami, ada pernah diusir, ada yang pernah difitnah, ada yang kemudian dimaki-maki hingga sampai orang itu gak mau sholat di sebelah saya karena fitnah itu. Akan tapi niatan dalam dada itu Allah yang ngerti, dan Allah yang merancang skenarionya. Ketika satu tempat itu saya tidak nyaman dan saya itu stres satu tempat, ternyata Allah siapkan satu tempat yang memang jauh lebih baik, yang memang kemudian saya bisa memberikan manfaat lebih besar daripada yang lain. Saya pas di Jogja gak kenal sama Yuk Ngaji sama sekali. Saya gak ada kenal sama orang Yuk Ngaji satupun. Orang Yuk Ngaji pun gak ada yang kenal sama saya. Ketika saya terdapat masalah, tiba-tiba saya sudah gak nyaman di lokasi itu, tiba-tiba saya kemudian pelariannya gak bisa dakwah, saya coba bikin main-main Instagram. Dari Instagram itulah kemudian dapat dikenal, saya dipertemukan sama orang yang dahulu sangat saya kagumi gitu. Dan beliaunya nelpon saya, mau gak ke Jakarta. Itulah jawaban Allah. Artinya apa? Allah kadang pengen nyembuhin kita, pengen ngasih sesuatu yang lebih baik daripada kita, pengen ngasih hadiah sama kita, itu dengan cara disetting dulu di situasi yang paling tidak menyenangkan. Supaya apa? Ketika Allah datangkan hadiahnya itu, kita semakin bersyukur dan kita semakin ridho terhadap kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita sedang senang-senang, kita lagi megang uang 100.000 nih, tiba-tiba Mas Tovan datang, ini bro ada uang 50.000 untuk antum senang gak? Senang lah. Senang, tapi senangnya beda ketika antum gak punya uang sama sekali. Betul. Kemudian beliau datang, lebih ini 50.000 berharga itu. Nah, itulah settingnya. Jadi kalau misalkan gak diterima sama akhwat, gak diterima terus, luar biasa, Allah berarti sudah menyiapkan akhwat yang jauh lebih baik dan di momen yang terbaik buat antum didatangkan. Jadi kalau misalnya ada orang nih, bukan saya, maksudnya ada orang gitu, terus kemudian dia tuh mau nikah tuh nggak bisa, maksudnya ada jalanannya, entah orang tuanya nggak setuju lah, entah mungkin ceweknya kakaknya belum nikah, entah apa yang merasukimu. Itu pasti Allah ada hadiah ya Tati. Pasti ada Allah yang hadiah terbaik gitulah ya. Termasuk di jalan dakwah. Misalkan di jalan dakwah kita pikir orang-orang yang sukses sama dakwah, Allah itu bakal jamin hartanya misalkan. Tapi ketika kita sedang merintis dakwah, kita itu kadangkala nggak diperlakukan semulia orang-orang yang sudah lebih senior daripada kita. Walaupun kadangkala kita ngerasa ilmu kita ini lebih mumpuni, effort kita yang kita keluarkan lebih banyak. Apa yang dimaksud dari situ? Saya pernah sering katakan kepada orang-orang sebelum saya sampai posisi seperti ini, antum itu dakwah kemana-mana kok mau,
ngajar gak digaji mau, kemudian dimaki-maki pun tetap mau berdakwah. Kemudian saya katakan apa? Ketika Allah tidak memberikan saya bayaran di jalan dakwah, padahal hidup saya habis buat jalan dakwah. Padahal ketika Allah tidak memberikan bayaran saya di jalan dakwah, artinya apa? Allah sedang mempersiapkan bayarannya buat saya, dan itu tidak bisa dinominalkan dengan nominal yang ada di dunia. Nah, itu nominalnya sudah Allah siapkan. Ketika saya tidak mendapatkan jatah dakwah, kemudian misalkan saya ngisi nih event besar nih, ada HTM-nya, tapi bagi pengisinya gak dikasih sama sekali. Kemudian malah tombok ya kan? Malah nombok, ya, kita sendiri, apa sendiri, segala macam. Nah, artinya apa? Allah itu sedang mempersiapkan hadiah yang memang gak bisa diuangkan. Dan itu saya sudah merasakan itu. Bisa dalam bentuk kelancaran kesehatan itu. Kelancaran kesehatan, contoh, saya bisa pergi kemana-mana sekarang naik Pajero gitu lah. Antum tahu? Antum bayang nggak saya beli Pajero? Saya pun nggak kebayang. Iya, dan kalau kita pun mungkin orang-orang yang kemudian dia nabung bertahun-tahun pun belum tentu bisa beli belum juga. Bisa. Dan saya bisa disupirin sama orang radikal nomor 2 di Indonesia itu, yang followernya jutaan. Kenapa? Dan itu gak bisa diuangkan. Antum bayangin dulu saya SMP, ada orang yang cerita tentang orang cerita kepada saya, wah enak banget kemarin ini sama si Ja'far tuh yang paling kaya di sekolah. Lalu pergi ke Ja'far naik mobil Fortuner. Mobil Pajero. Ketika masuk mobilnya gak kedengeran suaranya. Saya pas SMP apa? Fortuner tuh yang mana? Pajero tuh yang mana? Gak kebayang. Gak tahu sama sekali gitu. Atau dulu ketika saya pergi berangkat ngaji kan jalan sama kakak saya, jalan sama teman saya kadangkala. Jalan kira-kira 1 kilometer. Gak kebayang rasanya punya AC. Saya sama ibu saya masih kecil itu jualan es teh itu ya, ada plastik kemudian diikat, dijual satunya itu 100 gitu, di rumah itu. Dan itulah buat makan, dan itulah kemudian buat sanggup sekolah. Itulah kita. Kemudian ketika pergi ke TPA, kalau pengen ngerasain AC apa? Berhenti di ATM yang baru dibangun. Mbak, bentar ngapain? Mau ASEAN gitu, ngadem. Itu dulu. Itu impian dulu. Hal-hal yang memang nggak kebayang. Tapi ketika kita sukses di jalan dakwah, kita memang ikhlas sama Allah. Allah kasih ujian buat menguji seberapa bersih si hati antum, seberapa antum komitmen terhadap dakwah. In tansurullah yansurkum yutsabbit aqdamakum. Ketika kita ngurusin apa-apa yang kita urusan itu kita sibuk untuk Allah, maka Allah akan mengurusin apa-apa yang kita gak sempat urusin karena kita sibuk mikirin Allah. Termasuk urusan kayak kita nanti mau tinggal di mana, mau kemana-mana, transportnya apa gitu kan. Allah yang endorse langsung. Kayak sekarang pas misalkan gini, Allah sudah ngasih apa-apa saya nggak bisa diuangkan sama orang manusia biasa. Saya bisa kenal sama Uwa, saya bisa kenal sama Ustadz Umar Mita, kenal sama Ustadz Hanan, kenal sama Ustadz Adi Hidayat. Dan itu orang punya uang 100 juta pun untuk nanti kita ketemuan yang ngomong 4 mata belum tentu bisa gitu. Tapi saya nggak punya uang bisa. Itulah bayaran dari keikhlasan dakwah. Dan memang endorsan Allah itu memang endorsan yang paling baik di antara yang lain gitu loh. Saya nggak bilang saya ini ikhlas, tapi saya bilang keikhlasan saya jauh lebih baik ketika saya itu belum dikenal orang. Keikhlasan saya itu jauh lebih baik ketika saya itu dalam dakwah sedang dalam masalah-masalah yang orang itu gak peduli sama saya. Keikhlasan saya jauh lebih baik ketika kanan kiri saya itu gak ada yang nge-support, gak ada yang nge-follow saya, cuma isinya merendahkan. Antum kan cuma lulusan anak isi. Antum kan gak punya latar belakang agama. Ngapain antum capek-capek datang ke kajian, nemuin ustadz, baca buku? Antum itu kan gak punya bakat. Bakat antum main musik aja supaya antum bisa hidup. Nah, itu titik-titik di mana saya ikhlas, dan doa saya ketika digitukan itu semuanya kekabul. Karena terdolimi juga itu. Gak tahu sih. Kekabul. Ada orang yang terdolimi dikabulkan. Semuanya kekabul hingga hari ini. Antum tahu kan, saya bilang ke teman saya pengen gantiin orang ini. Saya pengen gantiin Ustaz Felix Show. Itu tahun berapa saya bilang kayak gitu? 2013. Dan kesampaian itu. Nah, ini saya gak terima orang mu'alaf bilang agama segala macam lancar banget, luar biasa banget. Saya itu baru datang ke kajian, dan itu kajian satu-satunya kajian yang membuat saya gak pernah ngantuk, karena orang Jawa Timur yang namanya kajiannya yasinan.
Yang namanya kan tahlilan. Ternyata kajian saya mendapatkan insight baru bahwasanya kajian itu sharing ilmu, dapat ilmu baru. Maka ketika saya ketemu sama Ustadz Felix Shaw, saya diajak sama teman saya, diajak pada teman saya karena gak ada orang lain yang bisa diajak sama dia, nolak semua. Akhirnya datang ke kosan saya, senior saya angkatan 2009. Sekarang megang akun Indonesia Bertauhid. Yang megang akun itu? Iya, itu teman saya. 2013 saya bilang kepada dia, Mas, kita ini gak bisa. IPB sekarang mimpin dakwah, tapi besok ini masanya isi. Kenapa? Karena kreativitas di zaman depan itu jauh lebih dibutuhkan dakwah daripada. Butuh yang kreatif juga masalahnya. Maka teman saya itu yang datang ke saya bilang apa? Ayo pergi ke acaranya Felix. Bilangnya gitu. Antum tahu bayangan saya, anak main piano, anak-anak lagi main ngeband dan segala macam. Bayangan Felix apa? Saya pikir apa? Pameran kucing. Oke lah, saya berangkat. Dulu ada kartun namanya. Iya, itu pameran kucing saya pikir. Oke, saya mau lihat kucing-kucing buat hiburan gitu, karena saya lagi bete. Sampai di perempatan Jogokarian, dari Bantul ke perempatan Jogokarian, dia bilang ini mu'alaf. Oh, mu'alaf. Pikiran saya apa? Yang namanya Felix berarti perempuan. Cewek. Karena mu'alaf yang saya tahu itu Suster Anastasia sama Umi Iren Handono. Berarti yang namanya mu'alaf nih cewek. Oke lah, cewek gak masalah. Sampai di tengah-tengah yang dibilang ini Cina. Apalagi ini sampai di situ, sampai di lokasi sudah Cina, bukan kucing dan laki-laki gitu ya. Dan mu'alaf pula, baru masuk Islam dalam artian. Dan cerita tentang Muhammad Al-Fatih dari jam 8 sampai jam 10. 2 jam ya? 2 jam. Dan itu baru pertama saya duduk di situ. Maka saat itu gak lama setelah itu saya cari tahu tentang Felix Shaw. Kemudian saya bilang ke teman saya pengen gantiin orang ini besok buat ngelanjutin dakwah dia. Maka sampai 2018 saya datang ke Jakarta. Singkat cerita, pahit selama dakwah di situ. Antum bayangin nggak, dakwah di LDK antum jadi tulang punggungnya, tapi anggotanya benci sama antum semua. Gitu. Jadi ketuanya ini nggak bisa gerak. Ketuanya ini orang perfeksionis, pengen IPK-nya 4, pengen jadi ketua di pengen punya status, pengen status yang bagus, prestasinya luar biasa dalam kuliah sama luar kuliah, tak suruh mundur nggak bisa. Antum tapi nggak ada usaha. Tapi nggak ada usaha. Akhirnya saya yang bikin. Saya jalanin semua dan orang-orang tuh nggak percaya. Dan orang-orang itu nggak suka sama saya. Tapi itu kemudian dapat bayaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi closing statement ya. Belum. Masih 10 menit ini. Masih 10 menit. Iya. Masih lama. Jadi saya belum curhat juga nanti. Tapi saya pernah ngalamin tuh. Dulu tuh saya kayak pernah digituin sama orang kan. Aku kan dulu kan pas bikin sama teman komunitas hijrah tuh, terinspirasi kan Ustadz Hanan Ataki ya. Antum Ustadz Felix, ada Ustadz Hanan. Sama Ustadz Hanan tuh gitu, aduh kapan ya bisa ketemu. Aku pernah bilang aku besok bakal ngobrol dampingin Ustadz Hanan di mana-mana. Bilang sama, itu beneran demi Allah aku lakuin. Dan aku bilang nanti Ustadz Hanan ngisi dimanapun, aku di sampingnya dampingin. Nanti aku jadi MC-in lah atau yang apa gitu kan. Terus diketawain. Dan sekarang pun itu aku bilang gitu tahun 2018 kesampaian. Dan alhamdulillah pernah juga kan tadi disopirin kan, anak di boncengin naik motor, boncengin naik motor sama Ustadz Hanan. Dan itu kayak ya Allah gitu loh, itu nggak kebayang gitu. Cuman nih gini, aku tuh kayak gimana ya Bang, jadi kayak pernah tuh suatu ketika tuh gini, kita kan udah dakwah ya, kadang kalau misalnya dikatain ikhlas gak ikhlas tuh kayak ikhlasnya tuh ikhlas, cuman kadang misalnya contoh ya, aku kan pengen nikah nih, cuman kan kayak kok nggak susah ya, maksudnya ada aja halangan, ada aja gini, ada ini. Kadang tuh kayak muncul, ya Allah aku kan kayak udah dakwah, udah gini, udah ini, apa aku kurang ya? Terus apa aku emang nggak nikah? Apa aku emang biar di jalan dakwah aja? Sampai aku tuh kayak ya udahlah aku dakwah aja lah, nikah udah bodo amat, nggak mikir, udah kayak udah serahlah, udah nggak ada semangat gitu loh. Iya. Itu gimana tuh nyikapin kayak gitu? Jadi kalau kadang futurnya itu futur sampai stres gitu loh. Ya Allah, gimana sih? Ditambah yang tadi aku bilang di awal tadi, orang-orang pada pamer, fitnah semakin banyak gitu loh. Bukannya aku tuh nyalain, bukannya enggak bisa, cuman ya itu tadi gitu loh. Beda gitu loh. Orang yang dakwah udah ada istri atau belum tuh menurutku loh ya itu beda. Iya. Jadi ada 3B gitu ya. 3B. Yang pertama berusaha, kedua berdoa. Kalau usaha sama doa enggak dapat juga. Yang ketiga bercermin.
Mungkin emang layak nggak diterima. Pak produser tolong besok beliin cermin buat Kalam Hakiki. Ya, beliin cermin. Jadi enggak, yang namanya rezeki itu tentu ada pada masanya gitu loh. Contoh, saya memahami kenapa saya enggak nikah karena saya waktu pertama waktu saya habis ketika orang sudah mikirin tentang nyari istri, saya enggak, saya mengejar ketertinggalan. Habis lulus kuliah malah justru mondok, bodoh amat gitu ya. Pikiran saya itu perlu korban buat saya ngerti apa-apa yang harus saya sampaikan ke umat buat sekarang gitu kan. Nah kalau saya gak mondok gak mungkin saya bisa bicara seperti ini. Yang kedua, orang nikah itu kadangkala adalah rizki, dan rizki itu akan datang sebagaimana ajal itu datang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu kalau sudah ajal maka tidak ada yang bisa menunda, gak ada bisa yang mempercepat kalau ajal. Jadi rizki kemudian kematian itu kan sudah ditentukan. Nah, rizki itu ada pangan, rizki itu ada jodoh juga. Maka ada orang yang untuk pangannya dilancarkan sama Allah, tapi jodohnya Allah tahan. Iya sih, bener sih. Aku juga ngerasain kayak aku tuh kalau mau ketemu satu ustadz itu kayak gampang, mau dakwah itu kayak link itu ada aja. Kayak misalnya dulu aku kan pengen bikin podcast ya. Pengen banget tuh. Kapan ya temen bikin podcast, sampai rekaman-rekaman di HP, downloadnya di HP. Tapi tiba-tiba sama Ustadz Ridwanullah tuh, Rehan mau enggak gini. Wah, asik ya. Ini tempatnya mahal loh. Iya, mahal ini. Antum enggak mungkin bisa pakai duit antum. Iya, orang buat makan aja mie instan gitu kan maksudnya. Intel ya. Iya. Indomie telur. Iya. Bukan tante ya, tanpa telur. Iya. Ya kayaknya antum yang tante. Iya, tante kan mahal, Pak. Telur mahal. Tante. Dan ini tuh jadi aku tuh sempat kemarin tuh kan hampir mau nikah kan, terus nggak jadi. Pas ngampasin nggak jadi tuh kan stres seharian. Besoknya tuh ditelepon Ustadz Ridwanullah. Nanti mau nggak di ini jadi Kalam Hakiki? Apaan tuh? Podcast ini? Ya mau lah gitu kan. Maksudnya orang sini nyoba nge-YouTube gini-gini nggak ada ininya. Tapi ternyata makanya teman-teman harus subscribe ya. Ini buat konten kita nih. MC-nya aja kasihan nih. Berikan di kantum enggak subscribe. Kasihan. Tapi aku jadi kayak gini sih, Tat. Aku jadi kayak apa ya? Nah ini ada juga yang menyalahkan aku. Yo nggak bisa bro. Antum tuh tetap harus berjuang buat nikah gini-gini. Karena aku memutuskan gini. Oh ya sudah. Kalau memang Allah belum kasih saya kesempatan buat nikah, oke. Berarti memang Allah masih pengen saya didakwah. Aku memutuskan semenjak kejadian kemarin kayak gitu. Ya udah, aku didakwah, aku akan dakwah. Aku terus jadi kayak nikah tuh kayak bodoh amat gitu loh. Ya usah nikah karepmu ora ya karepmu. Terserah. Lah itu gimana tuh? Ya enggak gitu juga. Soalnya ada yang nyalahin. Enggak ada yang nyalahin. Oh Raiso bro, kowe salah. Kowe tetap kudu berusaha nikah. Aku enggak, aku meh golek ilmu syukur-syukur tekan Madinah. Aku wis bodoh amat ro nikah karena wis enggak ada semangatnya karena mungkin itu jadi kayak tapi aku punya semangat buat menggantikan itu yaitu semangat belajar kayak antum tadi mengejar ketertinggalan kayak gitu loh. Jadi ketika ulama membaca hadis yang dibaca Nabi buat pemuda nikah gitu ya. Ya ma'syarus syabab yang tadi dibaca itu, ulama kemudian berbeda pendapat. Ada yang bilang segeralah menikah ketika sudah mampu. Akan tapi beberapa ulama mengatakan kalau memang siap menahan hawa nafsu kemudian diganti untuk mengejar ilmu, maka kejarlah ilmu terlebih dahulu. Karena wajib mengejar ilmu itu jauh lebih manfaat. Yang pertama. Yang kedua, karena ilmu itu bisa jauh mendatangkan manfaat kepada umat daripada pernikahanmu. Berarti secara skala prioritas tuh ilmu sama nikah itu tinggian ilmu. Iya, buat sebagian ulama. Makanya ada sebagian ulama yang kemudian lupa nikah ya? Berpendapat seperti itu. Kalau bisa nahan nggak berbuat maksiat dengan kejombloan, maka lanjutkan untuk ilmu. Ini bukan berarti antum kemudian nggak berikhtiar ya. Tapi dalam artian antum ikhtiar, tapi jangan baper. Jangan habis waktu antum ketika ikhtiar seharinya 8 jam antum ikhtiar, 12 jamnya antum baper mikirin ikhtiar gagal terus gitu ya. Meratapi. Bisa jadi waktu kita sepekan 4 jam buat nyari akhwat misalkan. Tapi sisanya nyarinya gimana? Buat akhwat. Dicari. Sepelewu terus. Cari gitu ya. Jadi terakhir
Ya antum porsi untuk menuntut ilmu kalau antum kuat ya. Hah? Porsi menuntut ilmu makanya ada ulama-ulama sebagai Ibnu Taimiyah, kemudian ada Imam Tirmizi, kemudian ada Imam Nawawi gitu. Betul. Itu orang-orang yang berprinsip untuk menjalani kejombloan. Kenapa? Karena diganti dengan keilmuan dan mereka siap untuk menahan. Bukan lupa nikah ya? Bukan. Imam Ibnu Taimiyah ditanya, kenapa kamu tidak nikah? Beliau akan menjawab kemudian seperti ini. Beliau itu gak nikah tapi paham banget tentang perempuan. Fikih nisa beliau nulis bertumpuk-tumpuk. Paham banget tentang perempuan. Tapi ketika ditanya kenapa gak nikah, saya ini adalah seorang ulama yang keluar masuk penjara. Sering ditangkap, sering dimasukin penjara. Seandainya saya menikah, saya khawatir saya bisa menzolimi istri saya. Itu levelnya ulama. Tapi kita kan bukan levelnya ulama. Beda kelas ya, Bro. Kita dakwah, tapi kita butuh istri. Iya, Itulah, iya. dalam artinya maka perlu seimbang. Kalau antum sedang mampu ini, antum target berapa tahun buat memantaskan diri. Itu serius di situ mati-matian sampai kemudian barulah antum jor-joran nyari akhwat. Betul. Dan itu pun ketika antum sudah punya ilmu mumpuni, speksnya yang bisa antum gapai itu lebih tinggi daripada sebelumnya. Udah ya? Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.